Bisa teman-teman lihat menjuarai banyak banget kejuaraan yang ini medali emas, medali perak, terus ada sertifikat-sertifikatnya ini banyak banget ini. Halo Sobat Nesma, kembali lagi nih di podcast Nesma. Kali ini sama aku Atia Najla Humairah. Di podcast kali ini kita bakal bincang-bincang asik sama juara kita yang baru aja menjuarai juara 2 di Ponorogo. Kira-kira cerita lengkapnya tuh gimana ya? Jadi Sobat Nesma harus nonton sampai akhir. Langsung aja yuk kita kenalan. Halo Kak. Halo. Ya ini boleh nggak kenalan buat Sobat Nesma? Boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nasya Lasalina Nawaputri, bisa dipanggil Nasya, dari kelas 7A. Wah, berarti nanti selama podcast kita manggilnya Kak Nasya ya, dari kelas 7A. Dengar-dengar nih Kak Nasya tuh baru aja menjuarai juara 2 apa? Renang. Iya, renang. Renang di Ponorogo Bupati Cup. Oh, Ponorogo Bupati Cup. Jauh banget ya berarti dari Magetan ke Ponorogo emang sukanya yang jauh-jauh ya Kak ya? Iya. Renangnya gitu. Ini Kak Nasya tuh hobinya renang aja atau ada hobi yang lain nih? Suka ikut kejuaraan gitu, renang. Oh gitu. Kalau berarti ini awalnya dari hobi atau emang aku suka renang biar ikut olimpiade atau gimana? Awalnya itu diajak kakak sama ikut renang. Oh gitu. Iya, habis itu kakak berhenti, aku tetap ikut renang terus. Oh, dari kelas berapa nih? Dari kelas 4, umur 9. Umur 9. Oh ya, umur 9 tahun. 4 SD ya? Itu mulai renang-renang. Kalau mulai lombanya dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Wah, berarti udah lama banget ya ikut lombanya. 5 SD, 6, terus sekarang udah kelas 7 tetap ikut lomba gitu ya Kak ya. Betul. Terus Kak Nasya kalau latihan renang tuh di mana? Di Ngariboyo, Dinda Utah, kolam renang hiu. Kolam renang hiu itu ada hiu benerannya nggak? Nggak ada. Nggak ada, itu cuma namanya kolam renang hiu gitu ya. Iya. Kalau untuk latihannya sendiri Kak, itu sebulan berapa kali, seminggu berapa kali atau gimana? Kalau sebulan itu 6 hari. Sebulan 6 hari? Seminggu 6 hari. Seminggu 6 hari, berarti tuh tiap hari? Iya. Tiap hari pulang sekolah atau gimana? Pulang sekolah. Pulang sekolah jam 3 nanti setengah 4 kan mulainya sampai setengah 6. Setengah 4 sampai setengah 6 hari itu apa nggak capek Kak? Ya bawa seru aja. Bawa seru, soalnya kita kalau asik jalan sesuatu itu pasti kita juga enjoy aja gitu ya kan Kak itu. Itu di sana ada yang dari SMP 1 cuma Kak Nasya atau ada yang lain? Kayaknya sih ada kakak kelas. Iya. Dari kelas 9 atau kelas 8? Kayaknya 8. Oh, kayaknya 8 ya. Itu. Berarti emang hobi renang dari kelas 4 terus sampai sekarang ternyata latihannya tuh 6 hari dalam seminggu. Itu berarti sebulan tuh kayak full nonstop, liburnya cuma hari Minggu doang dong berarti. Hari Minggu tetap renang. Yang liburnya berarti ya? Hari Senin doang. Hari Senin. Iya. Liburan. Wah, itu wow banget sih Kak. Terus ini kan Nasya juga bisa teman-teman lihat menjuarai banyak banget kejuaraan yang ini medali emas, medali perak, terus ada sertifikat-sertifikatnya ini banyak banget. Ini kayaknya hobi ikut kejuaraan ya Kak ya? Iya. Nah, hobi banget ya Kak ya? Kayak tiap bulan pasti ikut. Iya, kalau ada. Nah, kalau ada tiap bulan ikut. Ini kejuaraannya yang paling berkesan yang mana nih Kak? Karena ini banyak banget, kalau kita podcastin satu-satu kayaknya nanti nggak cukup nih waktunya. Yang baru-baru ini tadi. Oh, yang paling berkesan itu. Iya. Kenapa kok bisa paling berkesan? Karena bisa ngalahin yang umurnya itu di atas. Oh, jadi gitu. dianggap aja senior. Oh, bisa ngalahin senior padahal kita masih di bawahnya gitu ya kan. Selain itu Kak, selain itu yang kayak challenging, kayak menantang, itu kejuaraan yang mana? Kalau menantang itu yang ini di Piranha ini. Di Piranha ini? Iya. Ini boleh saya ambil? Boleh. Oke, ini kita lihat dulu. Wow, ini kejuaraan renang antar pelajar dan perkumpulan. Ini di mana? Di Piranha Madiun. Oh, kenapa kok bisa ini paling challenging, tantangannya paling gede itu kenapa? Karena saat itu di teman-temanku itu nggak juara, aku doang yang juara. Oh, terus kayak harapan terakhir gitu ya Kak ya. Ternyata dapat juara. Ini medali apa nih Kak? Soalnya medalinya bagus gitu. Ya kan? Gitu, ya. Beda dari yang lain ya. Ini beda. juara 2 HUT Kabupaten Madiun yang ke-455. Wah, ini paling challenging. Kalau lomba renang nih Kak, kan renang itu kan
aku ini pengetahuanku soal renang soalnya dikit ya. Tapi kalau renang itu kan ada gaya kupu-kupu, gaya kalau orang yang nggak bisa renang nyebutnya gaya batu kayak gitu-gitu ya Kak. Iya. Itu kalau di kejuaraan renang apakah nanti misalkan lomba yang ini harus gaya ini, lomba ini harus gaya ini gitu nggak Kak? Iya sih. Iya sih, gitu. Jadi kalau misalkan yang di Ponorogo ini harus gaya apa? Semua gaya. Semua gaya, berarti Iya. ada yang semua gaya, ada yang khusus gaya ini aja gitu. Iya, kita milih. Oh, boleh milih. Boleh. Oh, boleh milih. Ini menurut Kak Nasya paling menguasai gaya apa? Gaya punggung. Gaya punggung. Itu gimana sih gaya punggung tuh? Punggungnya diangkat apa gimana sih? Soalnya aku kayak pengetahuan renang tuh kayak minim banget, gak bisa Yang renang soalnya. Ngadepnya tuh ke Kayak atas. gini gitu, kayak habis itu, ngambang. Iya, Kayak tangannya gitu. tuh gini-gini. Oh, gini-gini ya teman-teman. Terus ini Kak Nasya, kalau misalkan mempelajari semua gaya renang tuh ada berapa gaya ya? Banyak ya kan? 4, tapi 4. ada satu lagi namanya gaya ganti. Gaya ganti. Iya. Itu mempelajari semuanya butuh waktu berapa tahun? Ya dari kelas 4 itu. Iya, dari kelas 4 sampai kelas 5. Susah, yang paling susah tuh gaya yang mana? Gaya awalnya gaya punggung nggak bisa Nggak ngambang. bisa sama sekali, Iya, ya. nggak bisa ngambang, tapi tiba-tiba bisa sendiri. Oh, soalnya sering latihan Iya. juga ya Kak, ya gitu. Berarti ini juga ada support dari orang tua, support Iya. dari teman-teman juga ya Kak Nasya ya. Iya. Itu Kak Nasya kalau misalkan ini kan sering banget display nih, apalagi ini medalinya sebanyak ini. Pasnya buat ngejar pelajaran Kak Nasya tuh kan masih harus bisa ngejar pelajaran itu. Iya. Gimana sih tipsnya Kak Nasya? Kalau di rumah itu tanya teman kalau ada PR apa catatan, nanti pelajari lagi, ditulis gitu. Oh gitu. Jadi ini kita podcastnya podcast santai aja dan semoga nanti kita bisa ketemu ya Kak ya. Iya. Terus apalagi ya Kak Nasya ya, karena ini banyak banget, aku nggak expect kalau misalkan medali sertifikatnya Kak Nasya tuh sebanyak ini. Satu lomba aja bisa dapat berapa sertifikat ini Kak? 5-4an bisa ya Kak ya? Iya, bisa. Nah, itu perasaannya gimana kalau pas dapat Soalnya gitu? seneng, nggak expect ya, pokoknya seneng banget bisa ngebahagiain orang tua, klub, sekolah gitu. Itu kan selain Kak Nasya harus bisa renang nih kalau misalkan ikut kejuaraan, itu kan pasti ya Kak ya. Karena di podcast yang aku kemarin itu Rafif Adima Putra itu dia tuh harus nurunin berat badan sampai 4 kilo. Kalau Kak Nasya tuh di kejuaraan renang itu ada nggak sih tantangan atau syarat-syarat tertentu lah kalau biar bisa ikut kejuaraan? Nggak ada syarat-syaratnya. Kayak tinggi badan, berat badan? Nggak, terbuka. Nggak ada, Tapi terbuka. sesuai umur. Oh, sesuai umur Iya. gitu. Berarti emang terserah kita gitu ya Kak ya. Iya. Kalau di renang Kak, itu peraturan-peraturannya pas lomba apa aja sih? Kalau misalkan gaya dada itu kalau mau finish harus 2 tangan. Harus 2 tangan, nggak boleh 1 tangan. Nanti kalau 1 tangan didis. Didiskualifikasi Iya. gitu. Kan langsung didis ya Kak ya. Berarti itu termasuk salah satu kendalanya. Selain itu, selama latihan kendalanya apa aja? Kadang pusing tiba-tiba. Pusing tiba-tiba? Iya. Gimana Gak tuh? enak badan. Pas mau lomba? Hmm, Atau pas latihan? pas latihan Kalau pas mau lomba itu pernah nggak kayak tiba-tiba kram atau gimana gitu, pernah nggak? nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya awalnya pemanasan dulu gitu. Iya, selalu pemanasan. Harus ya itu pemanasan. Harus. Iya. Terus pemanasan ya Kak ya berarti ya. Itu pemanasan paling nggak berapa menit sih? Tergantung datangnya ke lomba itu. Pemanasannya di tempat lomba Iya, itu. tempat lomba itu. Oh gitu. Ini berarti kalau suka renang, koleksi baju-baju renangnya juga banyak ya Kak ya? Iya. Suka renang di laut gak Kak? Nggak pernah. Nggak pernah, kenapa? Apa? Kalau asin. Oh, asin gitu. Itu nahan nafas di dalam air Kak Nasya paling lama berapa menit? Paling lama pernah itu tahan napas 25 meter sekitar 15 detik. 15. Oh iya, kalau menit orang nggak bisa ya. Nggak bisa. Pertanyaan maaf ya. 15 detik. Wah, itu aku kayaknya udah ngep deh. Itu cara nafas di dalam air gimana sih Kak? Apa hidungnya itu kayak apa? Kayak
nafas dihitung gitu loh, Oh, di hidung. nafas di hidung Iya, gitu. nafas gitu. Itu kan aku pernah nih Kak, Ya. air tuh masuk di hidung, terus rasanya kayak kesedap. Itu Iya. cara nanganinnya gimana sih Kak? Sebagai perenang gitu. Kadang tuh di kepala digini-giniin gitu. Biar airnya keluar Iya, gitu. biar airnya keluar. Oh, gitu. Kalau enggak ambil napas di dalam air gitu. Itu juga bisa. Bisa. Nah, kalau misalkan ada kesempatan buat renang kayak surfing di dalam laut, mau nggak kan Asya? Mau aja, Oh, tapi banget. agak serem Agak gitu. serem ya. Heeh. Ya. Aku tuh sebenarnya dulu tuh takut air Kak. Nggak takut air sih, cuma takut di dalam air. Soalnya aku orangnya nggak bisa renang. Ya dulu juga sama aku. Kalau kepala tuh nggak mau nyelam di dalam air, Oh. tetap di atas. Oh gitu. Makanya aku kalau sama air tuh kayak aku nggak mau. Berenang tuh kayak cuma di tempatnya anak TK tau kan, Iya. itu kayak cuma diem, Kayak kayak cuma ipik-ipik gitu lah orang nyebutnya ya kan Asya ya. Terus karena Asya nih kan aku udah nanyain banyak banget hal soal renang. Sebenarnya aku podcast itu dapat banyak banget informasi, wawasannya nambah Kak di aku. Soalnya Iya. dari ya sebenarnya tuh ada pencak silat, ada yang taekwondo, ada yang renang. Tuh kayak inspiratif banget cerita-cerita dari adik kelas maupun kakak kelas. Aku suka banget kayak ternyata perjuangan kalian tuh nggak cuma melulu latihan, tapi dibaliknya ada Iya. yang lebih berat ya ternyata Iya. ya. Buat Kanasya semangat terus ya Kanasya. Ya, Ini makasih. ada nggak tips-tips buat teman-teman biar bisa jadi juara, tapi tuh juaranya ya boleh jadi juara perenang atau juara di bidang lainnya, gimana tipsnya? Kalau latihan tuh kayak jangan pernah ngeluh gitu. Nanti kalau ngeluh tambah Capek, tambah ya, capek. gitu. Heeh. Dan jangan pernah menyerah. Ini sekalian motivasinya ya dirangkum jadi satu. Jangan pernah menyerah sama jangan ngeluh kalau pas Iya. latihan, karena kan usaha itu nggak ngehianatin hasil ya Kak Iya. ya. Iya. Kanasya makasih banget udah mau di podcast hari ini. Ini nanti semoga aku sama Kanasya bisa ketemu di podcast selanjutnya, Iya. di tingkat perlombaan yang naik lagi ya Kak ya. Iya, amin. Bismillah internasional ya Kak. Iya, Ada kan? amin. Ada. Ya, bismillah nanti kita ke internasional, karena ini aku juga nungguin buat Putra sama Kak Nasya nanti di tingkat internasional. Nanti semoga kita bisa podcast lagi. Makasih banget ya Kak Nasya, pengalaman yang luar biasa yang mau di sharing-sharing sama Sobat Sesma itu buat kita jadi semakin semangat kayak wah ternyata gak melulu soal latihan pokoknya ya. Segitu dulu Sobat Sesma buat podcast kita kali ini. Semoga kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.